wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah menciptakan kita dan merupakan zat tempat kita menyembah dan juga yang mengatur seluruh alam semesta, yang sehingganya akhirnya kita mengatakan bahwasanya diri ini tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanyalah Allah yang mengizinkan kita untuk bisa beraktivitas. Dan juga wujud rasa syukur ini juga merupakan salah satu bentuk penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah atas apa yang telah kita nikmati, sebab tidak akanlah terhitung ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah. Ketika kita membaca atau menghitung dengan akal manusia, maka tidak bisa kita setarakan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, innallaha mi'ata rahmah, dan Allah itu memiliki 100 rahmat, dan hanya satu yang Allah turunkan agar kita bisa berusaha, bisa beraktivitas dari awal kita dilahirkan ke dunia sampai kita nanti wafat di penghujung hayat kita. Maka hitungan Allah itu satu. Jadi kalau hitungan manusia satu itu banyak, maka oleh sebab itulah ketika kita membaca ayat hadis ini, timbul di dalam benak kita ternyata begitu besar rahmat, nikmat Allah itu yang sebenarnya. Sebab masih ada nikmat Allah yang 99 itu suatu saat Allah akan sediakan di yaumil akhir nanti bagi orang yang melakukan penghambaan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga bisa gambarkan bahwanya tidak bisa kita gambarkan begitu bahagia, begitu luasnya yang dinamakan dengan surga. Boleh kita bandingkan 1:100 ketika kita melihat dunia ini. Senang-senangnya manusia di dunia, maka hanya satu dibandingkan kesenangan manusia di yaumil akhir nanti. Maka salah satu untuk mendapatkan nikmat Allah itu adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian bersyukur juga tidak bisa kita hanya sebatas mengucapkan dengan lisan saja. Ada orang yang bersyukur ketika diberikan kesehatan, dia rutin beribadah ke masjid seperti kita pada subuh hari ini. Maka para ulama mengatakan ketika melihat orang Islam, maka yang sejati adalah lihatlah ketika dia melakukan berjamaah subuh di masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada orang yang aghnia, kaum kaya yang memiliki harta. Cara mereka bersyukur tentu berbeda.
maka cara mereka adalah senantiasa memperhatikan kaum duafa, fakir miskin, yaitu melalui membayarkan harta zakat, baik infak ataupun sedekah. Nah, begitulah rencana tema kita pada subuh hari ini adalah bahwasanya zakat merupakan salah satu ibadah implementasi untuk ibadah sosial kita sesama manusia. Kemudian seterusnya, tentu di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari orang yang sangat berjasa, yang telah menjelaskan dan telah membawa risalah yang benar, yang awalnya kita katakan mata ini telah buta dengan kebenaran, tidak ternampak lagi hal-hal yang benar, sehingga dulu yang benar yang dipandangkan itu adalah sama dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang memimpin dan dia yang menguasai. Maka setelah Rasulullah SAW diutus, maka kaum budak diberdekakan, fakir miskin disejahterakan, kaum duafa selalu diperhatikan, anak yatim piatu selalu diperhatikan. Maka sudah selayaknya kita berterima kasih kepada Rasulullah melalui memperbanyak bersolawat. Dan solawat ini juga merupakan salah satu kewajiban bagi kita. Kewajiban kita adalah aksiru solatan. Perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat itu juga merupakan salah satu asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan turun ridho Allah sebelum manusia itu mencintai Rasulullah. Maka ketika terwujud dalam hati kita, ketika kita mengatakan cinta kita terhadap sesuatu, tentu sering kita menyebut-nyebut sesuatu itu. Ketika kita cinta kepada harta benda, maka selalu sering kita memikirkan harta benda. Nah, ketika kita cinta kepada Rasulullah, tentu sering kita menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salawat. Dan semoga kerinduan kita terhadap Rasulullah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah di yaumil akhir nanti, karena beliaulah yang berhak memberi pertolongan, syafaat. Karena yang salah satu yang bisa Allah ridho terhadap orang yang bisa memasuki surganya adalah orang yang diberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syafaat nanti ada dua, ada syafaat dari Al-Quran. Al-Quran orang bagi ahlul Quran, maka Al-Quran sendiri datang kepada mereka. Bagi mereka yang ahli di dalam Al-Quran, selalu cinta terhadap Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan datang kepadanya pembawa petunjuk, pembawa syafaat. Dan ketika dia datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan merupakan salah satu bentuk wujud kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara tentang zakat ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Sebab zakat ini merupakan salah satu ibadah maliyah. Ibadah itu ada yang hanya menggunakan lisan saja, dan juga zakat ini termasuk kepada rukun Islam. Yang menggunakan lisan saja tidak perlu begitu banyak gerakan, yaitu bersyahadat. Kemudian mereka telah bersyahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat. Salat menggunakan lisan dan menggunakan perbuatan, ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Ketika kita sudah rajin dan rutin melaksanakan ibadah salat, maka di dalam hadis itu zakat ini terletak pada rukun Islam yang ketiga. Tapi kadang-kadang di dalam ilmu di sekolah biasanya diletakkan di yang keempat. Sesuai dengan hadis Rasulullah ketika malaikat Jibril bertanya
"Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Maka Rasulullah menjawabkan, "Bunyal Islam 'alal khamsah." Islam itu terdiri dari 5 rukun. Yang pertama, syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamas shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa itaz zakat. Kemudian wa hajjul baitu. Kemudian yang terakhir, wa shaumu ramadan. Ini rentetan dan urutan dari hadis ketika Rasulullah ditanyakan oleh malaikat Jibril. Kemudian di hadis yang lain ada juga meletakkan saum Ramadan pada rukun yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Terkait dengan hal ini, zakat, kemudian haji dan saum Ramadan ini ada rukhsahnya. Makanya setelah yang tidak bisa diotak-atik itu adalah ketika syahadat dan salat, maka dia tetap berada di urutan yang ke-1 dan yang kedua. Beranjak dari hal yang demikian, maka kita tidak lagi mempermasalahkan tentang hal ini. Yang jelasnya adalah bahwasanya zakat ini merupakan salah satu ibadah yang sangat penting. Sebab pada awalnya zakat ini dikelola dengan secara tradisional, hanya menggunakan metode konsumtif, hanya untuk dikonsumsi saja. Tetapi setelah di Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pembentukan lembaga zakat, maka zakat menjadikan suatu lembaga yang resmi, sehingga zakat itu bisa dikelolakan sebagai salah satu bentuk keuangan negara pada waktu itu, pada tahun 1999. Kaum muslimin rahimakumullah, beranjak dari sebelumnya di kota Makkah, sejarah dari zakat ini di kota Makkah sudah awal mengistilahkan zakat ini, karena di dalam Al-Quran kadangkala zakat itu dikatakan dengan ta'amul miskin, yaitu memberi makan fakir miskin. Dan juga Allah juga menyampaikan bahwasannya dalam Al-Quran itu memberi hak-hak orang yang meminta-minta. Kadang-kadang diistilahkan dengan sedekah, infak, dan zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat tentang zakat itu turun di Makkah, tetapi kewajiban sepenuhnya tentang berzakat itu ketika Rasulullah berada di Madinah. Maka ketika ayat yang turun di Mekah biasanya tidak begitu ditekankan, tetapi hanya motivasi agar orang bisa berzakat. Salah satunya adalah dalam surah Al-Haqqah ayat 69. Memang ayatnya begitu keras, begitu menakutkan. Allah mengatakan, "Penggallah leher mereka dan kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang 7 kali hasta. Sungguhnya dia dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin." Jadi memberi makan ta'amul miskin di dalam ayat ini adalah kewajiban masyarakat Makkah untuk membayarkan zakat. Kemudian juga di ayat yang lain yang turun di Makkah, wala tahadduna ala ta'amul miskin. Tidak, ketika seseorang, orang kafir Quraisy bertanya tentang Islam, maka mereka mengatakan Islam itu hanyalah agama yang mengajarkan tentang ketuhanan saja. Ibaratnya mengatakan agama Islam itu hanyalah di masjid saja, sujud, ruku, dan tidak bisa memandang kehidupan sosial. Maka Allah jawab di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Zariyat ini, di dalam surah Al-Fajr ini, wala tahaddu ala ta'amul miskin. Tidak, kata Allah, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling memberi makan fakir miskin.
Ternyata Islam sudah lebih awal memperhatikan kehidupan sosial, strata sosial. Maka ajaran Islam tidak hanya sebatas pengabdian kita kepada Allah, sebatas hanyalah tauhid saja. Maka kita juga harus memperhatikan kehidupan sosial. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat Allah juga berfirman, demikian juga surat surah Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqa lisanin lil wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak-hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Dan di dalam surah Al-Maun yang sering kita ucapkan, orang yang tidak mau menunaikan zakat, orang yang tidak mau membayar zakat itu dikatakan dengan orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang menghardikan anak yatim. Kemudian yang kedua ta'amul miskin, orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Jadi surah Al-Maun Allah menegaskan bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak memperhatikan fakir miskin, orang yang tidak memperhatikan kaum duafa adalah orang yang mendustakan agama. Kemudian di dalam surah Al-Ma'arif yang juga turun di Makkah, maka Allah menjelaskan ada 6 ayat di dalam surah Al-Ma'arif ini yang kita ambil kesimpulan yang terakhir adalah karena pada ayat yang pertama itu adalah Allah menjelaskan tentang manusia, bahwasanya manusia itu innal insana khuliqal hulu, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat sungguh mengeluh kesah. Kemudian yang kedua, manusia itu idza masyaru jazaa'un. Apabila dia ditimpa musibah maka dia berkeluh kesah. Maka di penghujung ayat, di ayat yang berikutnya, bahwasanya Allah mengatakan lisailin wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta-minta ada hak-hak mereka, dan orang-orang yang dalam hartanya disisipkan dengan bagian dari hal-hal yang tertentu, yaitu adalah hak-hak orang miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kata zakat ini turun ayat yang pertama adalah di Makkah. Ada perbedaan ayat-ayat zakat yang turun di Madinah. Maka ketika di Madinah zakat itu sudah dijelaskan secara terperinci. Kita kenal dengan dalam surah At-Taubah mulai dari ayat 5, 11 dan surah At-Taubah ayat 18. Kemudian kita ringkas, terakhir adalah ada pembagian sasaran zakat, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Khuzmin, kemudian innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kita kenal dengan 8 asnaf. Kemudian juga di ayat 60 ada kewajiban para pemimpin atau kewajiban pada Rasulullah dan kaum pemimpin setelah Rasulullah itu mewajibkan untuk memungut zakat. Khuzmin amwalihim tutahhiruhum. Ambillah, maka dipaksa diambillah zakat pada kaum du'af, kaum kaya, sebagai bentuk wujud bahwasanya itu sebagai salah satu bentuk wujud mensucikan jiwa dan harta mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita persingkat sampai jam berapa? Karena pembahasan ini sangat begitu luas, jadi pada tahun kedua Hijriah, kita kenal dengan tahun 623 Masehi, maka waktu itu diwajibkan zakat fitrah. Kemudian tahun Hijriah dan diteruskan dengan zakat mal. Kemudian tahun 9 Hijriah baru turun surah yang ke-6, surah At-Taubah ayat 60 tentang sasaran tentang zakat. Kemudian kita kenal zakat di Indonesia. Sejarah zakat di Indonesia setelah datangnya Islam, ketika Indonesia itu di bawah pemerintahan Belanda, maka Belanda itu mengeluarkan namanya Bidlat nomor 1892, yaitu tentang pengelolaan zakat bagi orang Islam dan menjadikan salah satu bentuk harta negara. Kemudian setelah
ketika dalam memperjuangkan Indonesia, maka para ulama pada waktu itu harta zakat merupakan salah satu sumber orang Indonesia di dalam memperjuangkan negara ini. Kemudian diresmikan oleh Peraturan Kemenak nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan amil zakat, dan juga Undang-Undang 38 yang kita sampaikan tadi 1999 yang disahkan terbentuknya Bazis Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, sehingga mempunyai dasar hukum, orang Islam mempunyai dasar hukum untuk memungut zakat itu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika zakat itu digalakkan atau zakat itu menjadi suatu event suatu ikon yang sangat penting di dalam membina ekonomi umat, maka tidak ada yang namanya kaum miskin. Dulu zakat hanya sebatas dikonsumsikan, dibagikan secara habis, dan sekarang zakat bisa dikelola, bisa diproduktifkan. Maka ada namanya karena zakat produktif. Dan zakat produktif ini sehingga zakat itu bisa dikelola sebagus mungkin dan bisa menjadi sebagai sumber negara. Kadang sudah puas kita berdakwah melalui menyampaikan tentang akidah, ternyata juga kurang mengena di dalam hati kita masing-masing. Maka ketika Islam itu memperhatikan kaum fakir miskin, kaum duafa melalui harta zakat, maka itu sangat mengena, mereka sangat tersentuh. Ternyata Islam sangat memperhatikan orang fakir miskin. Kemudian hal ini tidak bisa kita lakukan kalau seandainya kaum kaya, kaum agnia tidak mau mendonasikan zakatnya baik pada badan amil zakat. Dan semoga juga di masjid kita terbentuk yang namanya LAZIS, lembaga amil zakat, dan kita kenal dengan UPZ masing-masing, sehingga keuangan masjid, dan di masjid itu tidak hanya sebatas kita untuk membangun fisik masjid saja, maka ada santunan fakir miskin, ada beasiswa bagi orang yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, dan itu dikelola oleh orang badan amil zakat karena yang dibentuk oleh kepengurusannya. Sehingga kalau sudah resmi menjadi badan amil zakat, maka itu bisa dikelola dengan bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga zakat ini merupakan salah satu bentuk mensucikan diri kita dan mensucikan harta kita. Tidak ada orang yang bisa menjamin hartanya itu bersih. Tidak ada orang yang bisa menjamin diri jiwanya bersih. Maka ketika zakat itu terbagi berdua, ada zakat fitrah, yaitu kita kenal dengan zakat untuk mensucikan jiwa. Ada zakat mal untuk mensucikan harta kita. Ketika seseorang belum sampai kepada nisab wajib zakat, kan ada jalan infak, ada jalan bersedekah. Sedekah secara umum, setiap segala perbuatan yang baik itu dinilaikan dengan sedekah. Maka infak merupakan salah satu amal harta yang sukarela, seikhlas-ikhlasnya kita mengasihkan kepada orang lain. Tetapi zakat ada ketentuan yang telah berlaku yang tidak bisa kita kurangi dengan harta yang telah kita miliki. Kita kenal dengan zakat pertanian, 10% jika diairi air hujan dan 5% jika menggunakan irigasi. Zakat profesi dan zakat perdagangan, dan jika ambil zakatnya 2,5% dari seluruh harta kita. Kemudian ada haulnya dalam 1 tahun. Jika kemudian harta itu disyaratkan adalah dimiliki secara utuhnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika hal ini kita lakukan, maka kewajiban kita terhadap harta benda sudah terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai sebuah kesimpulan dari tausiah kita pada subuh hari ini adalah bangkitnya ekonomi umat ini adalah dari zakat. Ketika kaum kaya, kaum yang memiliki harta itu sadar bahwasanya harta yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala,
bukan dari hasil usaha dirinya sendiri. Sebab kenapa? Ada satu sejarah kisah Sa'labah. Ketika Sa'labah masih miskin, dia minta doa, "Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku supaya jadi kaya." 3 kali Sa'labah meminta kepada Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan Sa'labah. Maka dihadiahkan oleh Rasulullah Sa'labah itu seekor domba, maka beranak pinak. Maka pesan Rasulullah, pungut zakat kepada Sa'labah walaupun setelah Rasulullah sudah wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, Sa'labah sudah menjadi kaya dan tidak mau membayarkan zakat. Dia lupa orang yang berjasa pada awalnya adalah Rasulullah yang telah mendoakan dia. Maka ketika para sahabat memungut zakat kepada Sa'labah, meminta kepada Sa'labah, karena ada perintah, khuz min amwalihim, ambil zakat kepada mereka yang sudah wajib mengeluarkan zakat itu. Sa'labah tidak mau mengeluarkannya, maka Allah timpa Sa'labah kembali kepada jurang kemiskinan. Maka artinya adalah ketika kita sadar bahwasanya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah, maka ringan hati kita untuk memikirkan zakat itu untuk dikeluarkan untuk kaum fakir miskin atau kaum fisabilillah dan orang yang kita kenal dengan 8 asnaf di dalam surah Taubah ayat 60. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah zakat adalah membersihkan harta-harta yang kita kenal dengan subhat, yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Dan semoga harta kita menjadi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui zakat. Ketika tidak mampu berzakat, bersedekah, berinfak, sesukarela hati kita untuk meringankan kita untuk menolong orang kaum fakir miskin dan juga menolong lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan. Kita kenal dengan seperti itu adalah istilah dengan fisabilillah. Maka fisabilillah itu berjuang dengan Allah adalah tidak hanya sebatas kita berperang pada zaman Rasulullah saja, tetapi sekarang perang yang sekarang adalah bagaimana kita menghidupkan nuansa-nuansa Islami di dalam negara kita. Bagaimana kita menjaga akidah kita yang mana sumber informasi saat sekarang ini sangat terbuka. Maka orang yang memperhatikan dan orang yang menghidupkan suasana itu juga bisa dihidupkan dengan harta zakat. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung, maka zakat merupakan salah satu ikon terpenting untuk menghidupkan ekonomi umat. Dan bagi orang yang tidak mau berzakat, maka tergolong kepada orang yang sangat tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak mendapatkan rahmat dan nikmat Allah yang lainnya. Karena sesuai dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga bermanfaat, terkhusus kepada saya yang menyampaikan dan kepada kita umumnya. Mari kita sadari pada diri kita untuk senang berbagi, senang memperhatikan tetangga yang masih membutuhkan pertolongan kita. Mungkin demikian. Kalau langsung ada pertanyaan begini Pak. Ya. Oh ya dah. Demikian untuk tausiah pada subuh kali ini, semoga bermanfaat dan harapan kita semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Saya yang menyampaikan pada hari ini mungkin banyak kurang dan khilafnya. Sifat manusia adalah tidak ada yang sempurna. Dari kekurangan itu mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa menyempurnakannya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang maha sempurna adalah Allah. Dan kesalahan itu datang dari diri saya, mohon untuk dimaafkan, dan kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.